Selamat bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan saat ini kita akan bahas mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Masih ingatkah kalian mengenai besaran pokok? Massa adalah salah satu contoh dari besaran pokok. Massa suatu benda adalah materi yang terkandung dalam benda tersebut. Massa satu atom unsur itu sangat kecil, sehingga massa satu atom unsur tidak bisa ditimbang. Dengan demikian, massa suatu atom ditentukan dengan cara memperbandingkan massa atom tersebut dengan massa atom standar. Yang digunakan sebagai massa atom standar adalah atom C12. Nah, sejak tahun 1961 digunakan massa atom C12 sebagai massa atom standar. Kenapa yang digunakan adalah C12? Karena C12 itu merupakan isotop yang paling banyak di alam dan isotop yang paling stabil. Lebih lanjut kita akan mempelajari massa atom relatif. Itu disimbolkan AR, sedangkan massa molekul relatif itu disimbolkan MR. Nah, berdasarkan spektrometer massa, itu satu atom C12 massanya sebesar 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Itu massa yang sangat kecil. Nah, sehingga karena ada satuan yang sangat kecil, dibuat satuan yang baru yaitu SMA, satuan massa atom. Satuan massa atom satu SMA itu dituliskan 1 SMA sama dengan 1/12 kali massa 1 atom C12. Sehingga dengan demikian diketahui massa 1 atom C12 sama dengan 12 SMA. Jadi kita tahu bahwa 1 SMA itu 1/12 kali massa 1 atom C12. Padahal kita tahu berdasarkan spektrometer massa untuk massa 1 atom C12 sebesar 1,99268 kali 10 pangkat min 23. Jadi diketemukan 1 SMA ketemunya 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Nah, lalu yang dimaksud dengan massa atom relatif atau yang disimbolkan AR adalah massa rata-rata satu atom unsur tersebut atau unsur X tersebut dibanding dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Maka didapatkan AR unsur X adalah massa rata-rata satu atom unsur X diperbandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom C12. Karena massa ini 1/12 kali massa satu atom C12 itu sama dengan 1 SMA seperti di sini, maka bisa kita ganti yang paling bawah ini dengan 1 SMA. Sehingga AR unsur X sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X dibanding dengan 1 SMA. Nah, AR ini nanti tertulis di dalam SPU atau sistem periodik unsur. Kalau kita melihat unsur di dalam SPU, kemudian ada AR-nya, massa atom relatifnya, artinya ya seperti ini. Misalnya Na tertulisnya 14. Bukan berarti massa 1 Ma itu adalah 14 SMA, bukan. Tetapi perbandingan massa satu atom rata-rata Na dibandingkan dengan 1/12 kali massa satu atom C12 ketemunya adalah 14. Contoh perhitungan dari ARN ya, AR nitrogen atau massa atom relatif nitrogen. Seperti ini ya. Massa rata-rata satu atom N nitrogen itu sebesar 2,3259 kali 10 pangkat min 23 gram. Nah, kalau ditanyakan bagaimana cara menghitung atau mencari massa atom relatif ARN, ya kita tinggal langsung masukkan tadi pengertiannya.
ARN, massa atom relatif dari N, sama dengan massa rata-rata satu atom unsur N dibanding dengan 1 SMA. Kita masukkan 2,3259 kali 10 pangkat min 23 gram dibanding dengan 1/12 kali 1,99268 kali 10 pangkat min 23 gram. Ketemunya 14,0067. Kita bulatkan menjadi 14. Jadi AR nitrogen inilah 14 tanpa ada satuan. ARN inilah yang nanti tertulis di dalam SPU atau sistem periodik unsur. Unsur di alam bebas itu biasanya tidak terdiri dari satu unsur saja, tetapi terdiri dari beberapa isotopnya. Nah, bagaimana cara mencari AR unsur tersebut? Bisa kita lihat contoh soal berikut ini. Isotop Cl, unsur klor di alam itu terdiri dari dua isotop, yaitu klor 35 dan klor 37. Untuk klor isotop 35 itu sebanyak 75,53%, di mana masanya 34,969 SMA. Sedangkan untuk klor 37 itu sebanyak 24,4%. Berarti sisanya ya, jadi total itu harus 100%. Masanya dari Cl37 sebesar 36,966 SMA. Nah, untuk mencari AR klor, kita lihat sekarang massa rata-rata satu atom klor yaitu 75,53% dikalikan masanya sebanyak 34,969 SMA. Dijumlahkan dengan klor yang satunya lagi, isotop satunya lagi sebanyak 24,4% dikalikan 36,966 SMA, maka didapatkan massa rata-rata satu atom Cl yaitu sebesar 35,45 SMA. Untuk menghitung AR-nya tinggal kita perbandingkan massa rata-rata satu atom Cl tadi dengan 1 SMA. Massa rata-rata satu atom Cl ketemu 35,45. Kemudian dibandingkan dengan 1 SMA. SMA-nya bisa kita sederhanakan, kita hapus sehingga ketemu 35,45. Nah, ArCl sebesar 35,45. ArCl sebesar 35,45 itulah yang tertulis di dalam SPU, sistem periodik unsur. Masuk materi berikutnya yaitu massa rumus relatif atau MR. Apakah yang dimaksud dengan massa rumus relatif atau MR? Sama dengan AR. MR itu adalah massa satu molekul senyawa X dibanding dengan 1/12 kali massa satu atom C12-nya. Jadi MR senyawa itu merupakan jumlah AR atau jumlah massa atom relatif dari semua unsur-unsur penyusunnya. Misalnya kita punya contoh H2O, air. Air itu rumus molekulnya H2O. Jadi tersusun dari satu molekul air tersusun dari 2 atom H dan 1 atom O. Sehingga untuk mencari MR-nya tinggal kita jumlahkan. Massa rumus H2O sama dengan ARH, jumlah H itu 2, berarti ARH dikalikan 2 dan jumlah O-nya ada 1, maka ditambahkan ARO kali 1. ARH kita bisa lihat di dalam sistem periodik unsur, SPU-nya nilainya 1. ARH 1 kali 2 ditambahkan ARO. Dilihat ARO di dalam SPU ketemunya 16. Jadi ARO kali 1 16 kali 1. 1 kali 2 ketemunya 2 ditambah 16 kali 1 ketemunya 16 sama dengan 18. Dengan demikian MR massa molekul relatif dari H2O sebesar 18 tanpa ada satuannya. Gimana untuk menghitung MR dari berbagai macam senyawa? Kita lihat contohnya. Untuk ARH massa atom relatif atom H 1, O itu 16, C 12, P 31, magnesium 24, sulfur 32, kalsium 40. Nah,
berapa ya untuk MrC2H5OH? Maka kita bisa menghitungnya. ARC jumlah C sebanyak 2, jadi ARC dikalikan 2 ditambah dengan ARH, hanya sebanyak ini hanya 5 dan 1, jadi hanya sebanyak 6, maka ARH kali 6, kemudian O nya 1 sehingga dijumlahkan ARO kali 1, ARC 12 kali 2 ditambah H itu AR nya 1 kali 6 ditambah ARO itu 16 jumlahnya 1 kali 1 sehingga didapatkan 46. Coba contoh berikutnya dari magnesium fosfat. Magnesium jumlahnya 3, P jumlahnya 2, P dikalikan di sini ya 1 kali 2, P jumlahnya 2, lalu oksigen O nya 4 kali 2, berarti oksigennya sejumlah 8. Maka untuk menghitung Mr nya, massa molekul relatifnya ARMG dikalikan 3, ARP dikalikan 2, dan ARO dikalikan 8, didapatkan nilai 262. Kemudian kalau contoh senyawa yang lain yaitu senyawa terhidrat, kalsium sulfat dihidrat. Dalam satu molekul kalsium sulfat terkandung 2 molekul air atau 2 molekul H2O. Cara menghitungnya biasa. Jadi kita hitung dulu AR dari Ca ditambah ARS dikalikan 1 semua ya. Lalu ditambah dengan ARO dikalikan 4 ditambah dengan, jangan dikalikan tapi ditambah dengan 2 kali MrH2O. Kan kita sudah tahu, kita hitung tadi MrH2O itu 18, hanya 1 kali 2 ditambah O nya 16, jadi MrH2O sebanyak 18. Maka kita masukkan ArCa kali 1, boleh tidak usah ditulis satunya, ditambah ARS kali 1 ditambah ARO kali 4 ditambah dengan 2 kali MrH2O. 2 kali MrH2O ketemu 2 kali 18, kemudian ArCa nya 40, ARS nya 32, ARO 16 kali 4 ketemunya 64, jadi didapatkan 172. Maka Mr dari kalsium sulfat dihidrat sebanyak 172. Demikian ya materi pembelajaran kita untuk mengetahui AR dan MR. Belajar itu menyenangkan.